Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Wulandari dengan NIM 2021 Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah dasar akuntansi. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kemudian menganalisis transaksi. Analisis transaksi merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi, mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal. Kemudian beragam transaksi. Yang pertama, transaksi dengan pemilik. Yang kedua, transaksi dengan kreditor. Yang ketiga, transaksi dengan pelanggan. Yang keempat, transaksi dengan pemasok. Yang kelima, transaksi dengan penyedia nilai tambah. Kemudian karakteristik suatu akun. Yang pertama, setiap akun mempunyai judul, yakni nama transaksi yang akan dicatat dalam akun tersebut. Yang kedua, sisi kanan adalah akun debit. Yang ketiga, sisi kiri adalah akun kredit. Proses penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil informasi penyesuaian akhir periode. Kemudian fungsi dari jurnal. Yang pertama, perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar. Kemudian yang kedua, mengetahui total atau jumlah beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Kemudian tujuan dari jurnal. Yang pertama, untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran menjadi dua. Kemudian yang kedua, agar di akhir dari sebuah periode, akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Yang ketiga, minimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama, jurnal penyesuaian beban dibayar di muka, Profit Expense. Jurnal penyesuaian penyusunan, Depreciation. Kemudian yang ketiga, jurnal penyelesaian beban terhutang, Accrued Expense. Yang keempat, jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima, Accrued Revenue. Kemudian yang kelima, jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Kemudian menyelesaikan siklus akuntansi. Bagian A, kertas kerja neraca lajur, worksheet. Siklus pelaporan keuangan dimulai dari penyusunan neraca saldo yang merupakan rangkuman dari saldo-saldo setiap buku besar dari masing-masing siklus transaksi. Kemudian B, mempersiapkan laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan meliputi ikhtiar-ikhtiar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Kemudian jurnal penutup atau tutup buku. Jurnal penutup dimaksud untuk menutup akun-akun nominal dalam laporan keuangan. Penutupan pembukuan ini dilakukan dalam 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, menghapus nilai pendapatan dan memindahkan nilainya sebagai pendapatan pada saldo akun ikhtiar laba rugi. Kemudian yang kedua, menghapus nilai beban dan memindahkan nilainya sebagai pengurangan saldo akun ikhtiar laba rugi. Yang ketiga, menghapus nilai ikhtiar laba atau rugi dan memindahkan nilainya sebagai penambahan atau pengurangan atas saldo akun modal pemilik. Jika terjadi laba akan menambah modal, sebaliknya maka akan mengurangi saldo akun modal. Kemudian yang keempat, menghapus nilai pref dan memindahkan nilainya sebagai pengurangan saldo akun modal. Kemudian bagian D, ringkasan siklus akuntansi. Yang pertama, tahap identifikasi. Yang kedua, tahap pencatatan bukti transaksi. Yang ketiga, tahap membuat ikhtiar laporan keuangan. Yang keempat,
keempat, tahap membuat laporan keuangan. Kemudian, akuntansi perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjual produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Perusahaan dagang juga adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Kemudian, karakteristik. Perusahaan dagang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Karakteristik inilah yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan manufaktur. Berikut beberapa karakteristik yang dimaksud ialah: yang pertama, membeli dan menjual produk tanpa mengolah. Yang kedua, pendapatan utama murni dari penjualan. Karakteristik yang ketiga, modal berasal dari harga pokok produk terjual. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Yang kelima, sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Adapun jenis-jenis perusahaan dagang, yang pertama yaitu barang jadi, kedua grosir, ketiga eceran, ketiga niaga, kelima barang promosi, keenam barang pasaran, ketujuh barang impuls, kedelapan barang belanja, dan kesembilan barang-barang khusus. Adapun perusahaan dagang dan jasa. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya lebih banyak melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan. Perusahaan dagang adalah jenis bisnis yang menjual barang atau produk. Contoh dari bisnis dagang adalah termasuk toko pakaian retail, toko bahan makanan, dan toko buku. Sedangkan perusahaan jasa adalah perusahaan yang lebih banyak memberi pelayanan jasa. Perusahaan jasa adalah bisnis yang memberikan layanan kepada pelanggannya. Salon, akuntan, firma hukum, dan jasa kebersihan adalah contoh bisnis jasa. Kemudian yang bagian E, hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam perusahaan dagang. Yang pertama yaitu aliran cash flow. Yang kedua, rekening akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pencatatan persediaan, inventory control. Yang keempat, utang piutang. Yang kelima, profit perusahaan. Kemudian persediaan. Pengertian persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk suku-suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses barang jadi atau suku-suku cadang. Persediaan pada perusahaan dagang berupa perusahaan dagang. Tanpa adanya persediaan barang dagangan perusahaan akan menghadapi risiko di mana suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya. Kemudian yang B, klarifikasi persediaan. Menurut PSAK nomor 14 2007, istilah persediaan dalam akuntansi ditunjukkan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Kemudian menurut jenis perusahaan, persediaan barang diklarifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali yang pagar aktif dalam operasi memulai. Kemudian yang C, sistem pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu sistem berskala fisik. Sistem berskala fisik yaitu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Perhitungan tersebut termasuk pengukuran dan bimbingan barang-barang yang ada pada akhir suatu periode untuk kemudian dikatakan dengan suatu tingkat harga biaya. Perusahaan yang menerapkan sistem berskala umumnya memiliki karakteristik persediaan yang beraneka ragam namun nilai relatif kecil. Kemudian yang kedua, sistem permanen atau abadi. Sistem permanen atau abadi yaitu melakukan pembukuan atau persediaan secara terus-menerus, melaporkan nilai persediaan pada akhir periode, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan, baik pembelian maupun penjualan. Sistem perpetual ini seringkali digunakan dalam hal-hal persediaan, memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi persediaan pada suatu waktu, sehingga perusahaan dapat mengatur pemesanan kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya